Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di Bootcamp UI UX Design. Minggu ini minggu ke-5. Jadi malam ini topiknya adalah design thinking, yaitu yang bagian divine. Jadi setelah minggu lalu udah dibahas design thinking tahap pertama, sekarang kita akan ngebahas yang tahap kedua. Design thinking. Pengertian dari design thinking ini adalah suatu proses atau metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada manusia. Pemikiran desain juga dikaitkan dengan resep untuk inovasi produk dan layanan dalam konteks bisnis dan sosial. Jadi mungkin di pertemuan sebelumnya udah pernah kita bahas design thinking dari empathize sampai test. Tapi malam ini kita mau bahas lebih detail, khususnya di tahap define aja. Nah, seperti yang dijelasin sebelumnya, di design thinking ini ada 5 tahap, mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Ini ada 5 dan belum tentu linear ya. Jadi prosesnya itu nggak tentu berurutan dari empathize sampai test, tapi bisa aja lompat-lompat atau bolak-balik. Tapi secara umum define itu ada di tahap setelah empathize dan sebelum ideate. Jadi kayak di pengertian di sini, design thinking itu di mata UI UX itu untuk mencari suatu solusi yang bisa ngatasin masalah dengan menggunakan suatu desain. Jadi kita di sini mendesain bukan untuk estetika aja, tapi untuk mengatasi masalah yang dihadapin. Karena kita di sini lebih bahas ke develop aplikasi ya biasanya UI UX itu. Jadi biasanya masalah yang dihadapin itu contohnya kayak di Google misalnya. Kita ingin men-search sesuatu di internet. Nah, makanya dibuat itu search engine Google. Nah, di sana selain programmer yang ngebuat, tapi ada desainer juga. Desainer itu membantu selain dibuat user interface-nya, mereka juga ngebantu user experience-nya. Nah, dengan udah mendefine ini, ini ke double. Dengan udah mendefine masalahnya, maka alur yang diikuti oleh user saat memakai Google itu jadi lebih baik gitu. Jadi user friendly-nya meningkat juga dengan adanya UX. Kenapa divine? Why divine? Jadi stage divine sangat penting untuk proses desain karena stage ini secara eksplisit mengungkapkan masalah yang ingin Anda tangani melalui upaya yang Anda lakukan. Untuk menjadi dapat benar-benar berhasil, Anda harus terlebih dahulu menyusun pernyataan masalah yang spesifik dan menarik untuk digunakan sebagai batu loncatan untuk menghasilkan solusi. Nah, jadi di sini tahap ini dibilang penting banget karena kita harus menyusun masalah-masalah yang spesifik untuk menghasilkan solusi. Jadi ya pasti kalau masalahnya belum ada, kita nggak bisa ngebikin solusinya ya. Jadi biar kita bisa ngebikin solusi yang baik, kita harus
menjelaskan semua masalah yang ditemuin. Ini gambar tentang design thinking juga, tahap-tahapnya. Nah, jadi di Divine ini ada yang namanya problem statement. Jadi problem statement itu mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Keadaan saat ini artinya itu masalah yang kita hadapin, sama keadaan yang diinginkan itu solusinya ya, dari suatu proses atau produk. Dalam konteks desain, Anda dapat menganggap masalah pengguna sebagai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dengan merancang solusi yang memenuhi kebutuhan ini, Anda akan memuaskan pengguna dan memastikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Atau user-friendly ya ini. Pernyataan masalah atau point of view membingkai masalah atau kebutuhan ini dengan cara yang dapat ditindaklanjuti oleh desainer. Ini memberikan deskripsi yang jelas tentang masalah yang ingin ditangani oleh desainer, dengan tetap fokus pada pengguna setiap saat. Jadi intinya itu kita mengidentifikasi semua masalah yang kita temuin gitu. Jadi kita jelaskan secara detail masing-masing problemnya sama solusinya. Oke, next. Jadi di Divine ini ada beberapa metode biar kita bisa mendivine problem tadi ya. Salah satunya itu how might we questions. Pertanyaan how might we adalah pertanyaan singkat yang men-trigger brainstorming. HMW bersumber dari pernyataan point of view atau bersumber dari prinsip desain. Jadi metode ini sebenarnya berlatar dari brainstorming. Jadi seperti di sini kan ada how, might, sama we. Jadi di sini kita saling bertanya ke desainer lain atau mungkin bisa orang-orang yang menghadapi masalah yang sama dengan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengatasinya atau kemungkinan apa saja yang bisa kita ubah agar dapat menyelesaikan masalah tadi gitu. Yang kedua adalah empathy map. Empathy map adalah visualisasi kolaboratif yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang kita ketahui tentang jenis user tertentu. Jadi mungkin di tahap sebelumnya itu udah ada empathize, di mana kita mengambil sudut pandang user kita untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi. Nah, makanya di tahap divine itu ada di setelah empathize. Salah satunya itu karena kita udah punya empathize tadi. Nah, sekarang kita membuat empathy map yang bisa ngebantu kita lebih dalam lagi untuk melihat dari sudut pandang masing-masing user. Yang ketiga itu ada journey map. Customer journey map adalah visualisasi proses yang dilalui seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Journey map ini digunakan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan customer dan poin kesulitannya atau pain points. Nah,
mungkin di dunia developer untuk aplikasi atau web, ini tuh salah satu yang paling penting di antara ketiga ini. Karena biasanya masalah-masalah yang dihadapi aplikasi itu udah dirancang secara teknikal oleh programmer-programmer. Jadi kita lebih ke journey map ini untuk ngebantu si programmer-programmer tadi. Karena umumnya UI UX ini adanya di dunia developer gitu, developer aplikasi. Nah, kita bakal bahas lebih dalam lagi ke yang empathy map. Jadi ini bentuk dari empathy map. Ini kita sebagai user ada di tengah biasanya. Terus kita bikin 4 kotak. Says, thinks, does, feels. Jadi seperti labelnya, says itu yang user katakan. Jadi kita melihat dari sudut pandang user, apa aja sih yang dikatakan oleh user mengenai suatu problem ini. Gitu. Kita list sebanyak mungkin yang berbobot gitu. Terus things juga sama, semua yang user pikirkan itu kita masukin ke kotak ini. Karena ini salah satu bentuk brainstorming, jadi kita perlu banyak user juga ya. Jadi mungkin di sini bisa banyak perkataan atau pemikiran. Nah, does sama feels juga sama ya. Kalau does itu apa yang user lakukan, dan feels itu yang user rasakan. Alasan menggunakan empathy map. Yang pertama, desain yang baik didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang orang yang padanya Anda rancangkan produk. Ini artinya tuh desain yang baik itu berdasarkan permasalahan untuk klien kita. Gitu. Yang kedua, desainer memiliki banyak teknik untuk mengembangkan empati termasuk empathy map ini. Nah, jadi mungkin buat di fase empathize itu banyak metode ya. Nggak cuman empathy map, mungkin ada banyak banget. Nah, salah satu yang sering dipakein mungkin empathy map ini. Ketiga, empathy map adalah salah satu alat untuk membantu Anda menyatukan pengamatan Anda dan menggambarkan wawasan yang tidak terduga. Nah, jadi untuk hasil pengamatan bisa lebih baik dibikin jadi map ini sih. Gitu. Itu alasan kita pakai empathy map. Kita lanjut ke customer journey map. Ini salah satu contoh dari journey map. Jadi di sini ada user yaitu Jamie, terus ada senarionya. Di contoh ini, Jamie needs to switch her current mobile plan. She wants a plan that can save her money without having to sacrifice usage limits. Jadi kasusnya ini untuk kuota handphone, dia mau pakai plan yang lebih hemat, tapi usage-nya itu sesuai dengan kebutuhan dia. Contohnya kayak gitu. Nah, di sini ada expectation-nya atau tujuan dari journey map kita. Clear online information, ability to compare plan breakdowns, friendly and helpful customer support. Nah, jadi dia pengen informasi yang jelas, abis itu dia bisa ngebandingin masing-masing plan atau
plan itu bisa juga service yang dikasih gitu, kotanya, paket-paketnya. Yang ketiga itu customer yang ramah dan membantu. Nah, itu tujuannya. Terus di sini ada 4 tahap. Pertama, define atau ngasih tahu problemnya, menjelaskan problemnya. Terus ada compare, negotiate, sama select. Jadi ini tahap yang ada di journey map contoh kita. Nah, jadi journey map ini ngikutin point of view si user ketika dia pengen ngeganti paket mobile yang udah ngikutin prosedur dari bisnis si pemberi layanan atau pemberi kuotanya gitu ya. Contohnya kayak provider internet gitu. Karena mereka udah punya prosedur-prosedurnya, jadi kita sebagai desainer ngebantu biar journey-nya si Jamie ini lebih friendly ya, atau lebih enak. Jadi pelayanan providernya bisa meningkat sama kepuasan pelanggannya naik, sehingga itu ngebantu bisnisnya berkembang lebih baik gitu. Nah, di sini juga ada alasan menggunakan journey map. Journey map digunakan untuk mendapatkan empati bagi seseorang atau memahami proses seseorang melalui sebuah pengalaman, lalu mempertimbangkan detail dari proses tersebut untuk menjelaskan bidang wawasan yang potensial. Membuat journey map adalah cara terbaik untuk memikirkan secara sistematis langkah-langkah atau milestone suatu proses. Journey map dapat digunakan untuk pekerjaan empati Anda sendiri atau untuk mengkomunikasikan temuan Anda kepada orang lain. Nah, jadi ini kayak yang dibilang tadi ya, journey map itu menurut saya yang paling penting karena di sini tuh udah sistematis langkah-langkah yang user laluin dari awal ngikutin prosedur itu sampai selesainya. Nah, mungkin untuk desainer kalau kita bikin suatu aplikasi ya, kita bisa ngebuat journey map dulu sebelum ngebuat prototype kan. Nah, jadi kita bikin journey map dari awal, dari user bikin account misalnya, habis itu mereka login, terus misalnya ini aplikasi YouTube. Setelah mereka login, mereka bisa mencari video atau explore video yang ada di bagian explore. Nah, di setiap tahap itu kita sebagai desainer bisa ngejelasin gitu ya, apa aja yang dilakuin sama user di masing-masing tahap. Contohnya kayak membuat account, di sini mencari video, menonton video, begitu. Oke, mungkin kita cari. Di sini ada beberapa contoh customer journey map. Nah, ini mirip sama yang tadi, sama yang ada di slide. Di sini ada 4 tahap juga, yaitu proses saat ingin membeli tiket nonton atau ingin menonton di bioskop. Ekspektasinya dapat tempat yang nyaman, staff yang ramah, sama film yang seru. Pertama, sebagai user pasti kita cari dulu mau nonton film apa kan, atau mungkin kita pilih lokasi bioskop kita dulu yang dekat dari lokasi kita.
Setelah itu user ngebeli tiket dari handphone. Ini secara umum ya prosesnya, bukan secara online dari aplikasi. Kedua, kita biasanya pergi ke lokasi yang kita pesen tadi tiketnya. Habis itu kita beli makanan, ikut antrian. Habis itu baru duduk ke duduknya, tempat duduk yang dipesan. Ketiga, kita nonton filmnya. Keempat itu tahap yang pulang ya. Jadi di sini kita keluar bioskop, habis itu balik ke rumah. Nah, di journey map ini ada juga ini garis yang ngurutin per langkah 1, 2, 3 gitu. Sama kayak di sini. Nah, ini karena masih kosong, harusnya itu ada ini ya, tulisan langkah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 6 sama 7. Ini harusnya nggak ada. Terus langkah ke 8 gitu. Nah, ini mungkin contoh yang lebih detail lagi ya. Mungkin saking panjangnya jadi bisa kayak gini. Atau kalau terlalu panjang ya biasanya bisa juga dipecah-pecah journey mapnya. Misalnya kalau kita ke aplikasi, journey mapnya kita bikin per modul gitu, biar gak terlalu panjang. Nah, ada juga journey map yang desainnya lebih user friendly kayak gini. Jadi nggak kayak sebuah chart, tapi kayak sebuah alur ini ya, step. Ada juga yang kayak gini. Jadi customer journey map ini nggak harus kayak chart yang ini, tetapi kita tuh di sini harus ngebagi beberapa tahap dan kita ngejalanin prosesnya tuh kayak kita bercerita. Jadi dari awal ke akhir tuh alurnya jelas. Yang dilakuin di tiap tahap tuh juga spesifik gitu. Nah, jadi sekarang kita coba buka ke Figma. Nah, mungkin di video bootcamp sebelumnya udah pernah dijelasin sedikit ya tentang Figma. Jadi di Figma ini kita punya beberapa template. Contohnya ini nih. Nah, di sini kita bisa milih untuk customer journey map. Nah, ini ada beberapa. Mungkin coba kita lihat yang ini. Nah, ini template yang udah ada dari Figma. Kita coba lihat satu lagi. Ada juga yang kayak gini. Jadi teman-teman bisa milih banyak template ya sebenarnya. Ada juga nih di sini tadi
Customer Journey Map. Nggak deh. Nah, ini ada. Jadi ada banyak template. Kita bisa pilih. Mungkin kita coba ngebikin suatu contoh customer journey map. Jadi sebagai UI UX designer itu role kita nggak cuman ngebikin desain yang bagus secara tampilan, maksudnya kayak ngebikin desain di Figma terus gitu. Tapi biasanya job desk kita tuh juga ada UX, dimana di UX ini kita harus benar-benar ngedalamin design thinking. Nah, jadi kalau di dunia kerja, tahap define itu pasti terus berlanjut ya, nggak cuman sekali. Jadi biasanya kalau di dunia development, kita ngedevelop app, tahap define ini kita ngelakuin mungkin bisa 2 minggu sekali. Jadi kita ngebikin sprint setiap 2 minggu, terus kita ngedefine itu problem-problem ini di meeting. Jadi kita brainstormingnya juga bisa berkali-kali ya. Jadi kalau ada suatu ide, bisa aja kita tambahin nanti gitu, atau ada perubahan atau ada kekurangan, itu bisa terus-terusan di improve. Karena saat kita mendevelop suatu produk application, itu pasti akan panjang banget tahap-tahapnya, dan pasti kita nggak update sedikit demi sedikit gitu. Nah, jadi kali ini saya mau ngebahas tentang learning platform dari aplikasi mobile. Mungkin sedikit gambaran itu kayak Ruang Guru atau Udemy. Jadi kita bisa mempelajari suatu materi melalui aplikasi ini gitu. Jadi di aplikasinya ada suatu video, abis itu ada kuisnya sama ada ujiannya. Mungkin template yang mau dipakai itu template yang ini, karena kayaknya lebih mudah gitu ya. Jadi karena udah ada template, jadi kita kerjanya jauh lebih cepat ya. Kita tinggal edit ininya. Ekspektasi ketika kita belajar itu, kita misalnya ekspektasinya di sini bisa belajar materi pas belajar. Mungkin ekspektasi pas kita memakai aplikasinya, mungkin ekspektasinya tuh bisa belajarin materinya dengan nyaman dan enak gitu ya. Karena mungkin kalau untuk sebagian orang, kalau video itu lebih mudah ditangkap daripada kita ngebaca suatu buku gitu. Karena kalau video kan ada gambar sama ada suara juga, jadi mungkin lebih bagus ya. Di situ di aplikasinya kita juga bisa ngebikin suatu kayak pilihan ganda, dimana kita bisa mengerjakan
ini course-nya gitu. Jadi kita ada suatu tes yang bisa ngukur seberapa paham kita tentang materinya. Itu mungkin apalagi ya? Nah, kalau di aplikasi ini kan semuanya itu bisa tercatat ya. Jadi kita bisa tahu kita udah pelajarin apa aja, atau mungkin videonya udah kita tonton apa aja, nilainya apa-apa gitu. Catat seluruh. Nah, action di sini mungkin kita tentuin dulu actionnya ada apa. Misalnya yang pertama kita mendaftarkan akun. Nah, kalau contoh yang tadi itu kan ada define, compare, negotiate, select. Jadi lebih ke ini ya, kata kerja yang dilalui oleh user. Mungkin kalau di sini lebih apa bahasanya, mungkin bukan melakukan ya, tapi mengikuti course. Jadi actionnya kadang bisa banyak, bisa sedikit ya, tergantung dari kompleksitas aplikasinya. Nah, di sini kita ngejelasin satu persatu. Tasknya itu sign. Kita pakai bahasa ini. Jadi ini stepnya kita jabarin secara detailnya. Kalau untuk aplikasi kan pasti butuh account, karena biasanya course kayak gini tuh berbayar kan, atau mungkin gratis, tapi kita butuh pencatatan karena kita mau tahu course apa yang udah kita nonton, sejauh apa nontonnya, dan nilai-nilainya itu kan perlu dicatat semua. Itu mungkin step 3. Kita kosongin dulu. Nah, setelah login kita di sini bisa explore. Ini mungkin kita bisa membeli tahu.
Terus kita ke tahap yang ketiga. Di sini kita ngebayangin kalau kita sebagai user kita udah masuk ke course-nya, pasti kita mungkin kayak gini ya kalau di bayangan aku. Terus nextnya biasanya kalau kita udah kerjain quiz kan langsung muncul angka nilainya. Setelah itu mungkin kita bisa melihat raport nilai secara keseluruhan di aplikasinya gitu. Mungkin suatu materi punya banyak quiz gitu kan, atau ada beberapa course yang kita ikutin, terus kita melihat semuanya. Oke, nah biasa kalau di dunia kerja kita sebagai desainer, kita nggak bisa bergantung pada ini doang ya, UI. Apalagi di Indonesia itu biasanya pekerjaan UI sama UX itu masih digabung. Jadi buat teman-teman yang misalnya dari jurusan desain gitu, pasti harus belajar lebih juga kan di bagian design thinking ini, karena terutama yang di tahap define ini kan kita lebih berpikir secara scientific ya, bagaimana caranya kita bisa memberikan suatu solusi melalui desain yang kita bikin ini. Di konteks ini kan desainnya bukan cuman suatu gambar atau tulisan atau user interface, tapi bisa juga sebuah flow aplikasi gitu. Di sini bisa aja flow-nya itu simple ya, kayak flow kita memfilter suatu list. Nah itu kan ada beberapa jenis flow ya yang biasanya ada di aplikasi. Ada yang bisa ngefilternya muncul pop up, ada yang filternya pindah halaman dulu, contohnya kayak gitu yang paling gampang. Tapi kan ada juga yang flow-nya itu panjang, misalnya kayak cara belajar ini di aplikasi bisa aja flow-nya panjang. Nah di sana kita sebagai desainer tuh harus ngebikin flow-nya serapih mungkin agar yang user alami itu enak. Jadi selain solusinya kita selesaikan di kasus ini tuh tentang belajar jarak jauh, tapi kenyamanannya tuh juga ada, karena kan kenyamanan itu suatu solusi yang kita expect gitu saat memakai aplikasi ini. Nah, kalau di dunia developer mungkin solusi itu atau ekspektasinya ini lebih ditekanin ke nyamanan dan kesimpelan ya. Karena kita kalau ngebikin suatu aplikasi yang
UX-nya nggak enak, walaupun UI-nya tuh enak, itu bisa memengaruhi ke performa berkembangnya aplikasi ini gitu, secara bisnisnya gitu. Contohnya kayak beberapa marketplace di Indonesia, ada Tokopedia, ada Shopee, ada OLX. Nah, di ini 3 tuh kan sebenarnya solusi yang mereka kasih sama ya, mengenai membeli barang secara online. Cuman kan prosesnya itu berbeda-beda. Ada di suatu aplikasi yang rasanya lebih gampang gitu, lebih cepat ketika kita pakai. Ada yang di satunya mungkin performanya kurang bagus, terus mungkin muter-muter flow-nya, jadi untuk pengguna itu sedikit membingungkan. Nah, itu contoh job desk kita sebagai desainer untuk memberikan solusi itu gitu. Karena kalau ngebikin aplikasi pasti banyak yang bisa bikin ya, tapi kalau ngebikin suatu aplikasi yang super nyaman dan enak itu pasti bagus banget ya. Oke. Nah, mungkin itu sedikit contoh dari journey map ya. Kalau kita bikin yang ada gambarnya kayak tadi tuh, di setiap langkah ada gambar ilustrasinya, itu jauh lebih bagus ya kalau kita mau kasih ke klien atau menjelaskan ke klien. Tapi salah satu contoh yang paling simple tuh kayak gini, pakai contoh dari Figma. Oke, mungkin itu aja materi minggu ini. Nggak gitu banyak ya, jadi semoga kalian semua bisa mengerti dengan baik. Habis itu jangan lupa di scan QR-nya, terus diisi formnya biar tercatat kehadirannya di bootcamp kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.